Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Anjing merupakan hewan yang sering dijumpai di sekitar kita. Sebagian penduduk bumi memeliharanya, sebagian lagi tidak, terutama orang yang beragama. Mungkin mereka menjauhi hewan tersebut, karena merasa jijik dan memandang buruk terhadapnya karena mengandung najis. Tetapi ada juga beberapa kaum agamawan yang tetap memeliharanya karena banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, seperti untuk penjaga, pelacak dan hiasan rumah. Sebagian manusia ada yang membenci anjing, bahkan ada yang menyiksanya dengan melempari batu ataupun dengan tidak diberikan makanan, entah karena iseng, jengkel atau fanatik terhadap agama. Padahal, dalam Islam hanya diperintah untuk menjauhi hewan tersebut, dan apabila tersentuh cukup dibilas 7 kali dengan air dan 1 bilasan menggunakan tanah. Tidak ada dalil untuk menyiksa anjing karena najisnya apalagi sampai membunuhnya. Sebaliknya, secara empati dalam pandangan makhluk Allah, anjing tidak pernah menilai buruk terhadap manusia, terutama manusia yang bersalah dan berdosa seperti koruptor, pencuri dan pelaku dosa lainnya. Meski hewan anjing tetap menjadi polemik bagi manusia khususnya kaum agamawan Islam, tetapi tidak bisa dipungkiri juga dalam sejarah umat manusia. Ada beberapa kisah yang masyhur tentang anjing yang ikut serta menghiasi hidup orang-orang saleh. Siapakah salah satu orang soleh yang mendapat pelajaran dari seekor anjing? Penasaran? Tonton sampai akhir video ini. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. Salah satu ulama yang mendapat pelajaran dari seekor anjing adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kisah Abu Yazid Al-Bustami dan seekor anjing adalah satu dari banyak kisah hikmah yang menyadarkan kita tentang hakikat penyucian hati. Abu Yazid merupakan seorang ulama sufi abad ketiga Hijriah berkebangsaan Persia. Beliau lahir tahun 188 Hijrah atau 804 Masehi, bernama kecil adalah Taifur. Saat remaja, Abu Yazid telah mendalami Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian mempelajari ilmu fikih mazhab Hanafi sebelum akhirnya menempuh jalan tasawuf. Sebagai sufi, makom atau kedudukan makrifat beliau tidak diragukan lagi. Pernah terbesit di hatinya untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan sifat ketidakpedulian terhadap makanan dan perempuan, kemudian hatinya berkata, pantaskah aku meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan karena ketinggian ilmunya, dia menghukum dirinya sendiri jika melanggar. Suatu hari Abu Yazid Al-Bustami mendapat ilmu berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Seperti biasa, Abu Yazid suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu beliau melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Ketika anjing itu menghampiri beliau, Abu Yazid mengangkat jubahnya khawatir tersentuh anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata padanya, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau cukup membasuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu lebih mulia, lalu menganggapku anjing yang hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudera lautan. Mendengar itu, Abu Yazid tersentak dan meminta maaf kepada anjing tersebut. Sebagai tanda permohonan maafnya yang tulus, Abu Yazid lantas mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersama. Namun anjing itu menolaknya, engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemooh dan melempari aku dengan batu, aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum. Kata anjing itu pergi meninggalkan Abu Yazid. Abu Yazid pun terdiam dan berkata, duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikan hatiku dari segala kotoran. Sejak peristiwa itu, Syekh Abu Yazid senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Allah tanpa syarat. Kisah ini mengingatkan kita sebuah pesan indah yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Al-Quran.
Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surah An-Najm ayat 32. Abu Yazid wafat pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi, ada yang menyebut tahun 264 Hijriah atau 878 Masehi. Makam beliau terletak di pusat kota Bistami atau Bastom yang banyak diziarahi para umat Islam. Sebuah kubah didirikan di atas makamnya atas perintah Sultan Mongol bernama Muhammad Huda Banda, seorang sultan yang berguru kepada Syekh Syaraf al-Din, keturunan Abu Yazid, pada tahun 713 Hijriah atau 1313 Masehi. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah merasa lebih baik atau lebih mulia dari siapapun, karena kita tidak pernah tahu kedudukan apa yang dia miliki dalam pandangan Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.